Halo, selamat pagi semuanya, anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu ya. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin sudah kita mulai, di mana di bab 1 itu kemarin kita sudah berbicara tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa ya. Kemudian pada pagi hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Kita langsung saja. Nah, di situ ada pengertian nilai baik secara harfiah maupun secara umum ya. Nah, secara harfiah itu dari kata Latin itu valere yang berarti kuat, baik, dan berharga. Lalu secara umum ya, nilai itu adalah suatu konsep yang menunjuk pada hal-hal yang berharga, berguna, baik, penting, dan indah bagi kehidupan. Itu nilai. Kita lanjut. Nah, Noto Nagoro itu membagi 3 nilai ya. Membagi 3 nilai itu ada yang pertama itu disebut dengan nilai material. Kemudian ada yang disebut dengan nilai vital, kemudian disebut dengan nilai kerohanian. Nah, jadi nilai material itu yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, jasmani. Kemudian nilai vital yang berhubungan dengan aktivitas. Lalu yang ketiga, kerohanian itu yang berhubungan dengan nilai spiritual, kebutuhan spiritual kita. Jadi itu ya. Nah, di sini ada pengertian ideologi terbuka ya. Pengertian ideologi terbuka itu adalah ideologi yang dapat mengikuti atau berinteraksi dengan perkembangan zaman tanpa harus menghilangkan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, jadi kita bisa menerima budaya asing yang masuk, tapi harus difilter atau dijaring sesuai apa tidak dengan nilai-nilai luhur yang ada di bangsa kita. Itu pengertian ideologi terbuka ya. Kemudian kita lihat fungsi ideologi ya. Jadi fungsi ideologi ini ada 3. Yang pertama itu dijadikan pedoman, kemudian dijadikan motivasi atau semangat pendorong, kemudian dijadikan juga sebagai upaya dalam menghadapi persoalan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian kita lihat, menurut Kailan, ideologi terbuka itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, ada nilai kerohanian itu tadi ya. Misalnya di sini jadi cita-cita itu digali dari kekayaan rohani ya, kemudian moral dan budaya. Dia tidak dipaksakan, kemudian didapat berdasarkan musyawarah, mufakat, kesepakatan bersama. Seperti kemarin di kelas 7 materi tentang sejarah dasar negara kita, Pancasila itu kan disepakati melalui sebuah proses yang cukup alot ya oleh para tokoh pejuang bangsa kita. Kemudian ada ideologi tertutup. Ini bertolak belakang dengan ideologi terbuka. Dia tidak ya diperoleh dari cita-cita yang hidup dalam masyarakat, kemudian merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah atau memperbarui masyarakat, kemudian dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Nah, berikut Pancasila ini bersifat aktual, kemudian dinamis ya, lalu mampu mengikuti perkembangan zaman,
antisipatis juga, artinya bisa melakukan sebuah upaya yang preventif, pencegahan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tentunya yang terakhir itu mengikuti perkembangan zaman, ya, IT. Kemudian yang berikut, jadi keterbukaan ideologi Pancasila itu mengandung nilai-nilai. Ada 3 nilai. Yang pertama nilai dasar, kemudian nilai instrumental, kemudian nilai praksis. Nilai dasar itu yang ada dalam Pancasila, yang sifatnya umum, berlaku umum bagi bangsa kita. Kemudian instrumental itu penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar tadi, Pancasila. Kemudian nilai praksis itu merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental. Jadi 3 nilai yang ada dalam ideologi Pancasila itu saling berkesinambungan yang memiliki hubungan satu sama lain. Nah, ada 3 dimensi nilai. Dimensi itu tolak ukur, ya, ukuran nilai yang ada dalam Pancasila itu. Yang pertama idealisme, kemudian normatif, kemudian realitas. Nah, idealisme itu menekankan pada hal-hal yang bersifat sistematis, rasional, kemudian komprehensif atau menyeluruh. Kemudian normatif itu dijabarkan dalam satu sistem norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian realitas, dimensi realitas itu mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan suatu kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Sekian ya materi kita pada pagi hari ini. Kamu boleh mencari informasi-informasi dari berbagai sumber yang ada untuk menambah wawasanmu tentang materi kita di bab 1 ini yang berkaitan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada di dalam Pancasila. Sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila.